dalam rangka belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sebenarnya saya bukan membimbing ya, saya juga belajar bahasanya nih. Karena jujur saya cari-cari kitab saya di lemari itu bidayah nggak ketemu. Entah tertinggal di mana, apa di Tangerang, apa di mana. Saya cari-cari kitab bidayahnya nggak ada. Jadi makanya baru di WA sama Ustaz Teddy PDF-nya itu pun belum sempat saya buka saat. Di Ruteng mungkin Ustaz. Nanti saya share ya. Iya, silakan di share screen satu. Saya betul-betul belum buka ini. Baik. Kalau tertinggal di Ruteng bisa jadi balik ke Ruteng itu. Menggeser Bang Yasin. Mudah-mudahan bukan di Makale. Orang Kristen yang baca. Kontrol, Ustaz. Baik, ini sengaja saya memang tidak saya buka kitabnya. Pertama memang buat ujian buat saya juga. Jangan sampai ketika pas ujian nanti saya dibukakan bapak apa kan, makanya jadi sebagai ujian juga buat saya ini. Baik, langsung saja ya. Ini yang ingin dibahas adalah tentang pernikahan ya, kitabun nikah. Teman-teman, pada intinya membaca kitab itu lebih kepada pertama memang modal awalnya pernah belajar, yang kedua biasa, itu saja sebenarnya. Oleh karena itu kalau yang sudah pernah belajar, saya yakin teman-teman pasti ada modal untuk bisa membaca gitu ya. Sedikit banyaknya pasti bisa membaca. Hanya saja ketika kita pernah belajar, lalu kita jarang membuka-buka kitab gundul atau kitab yang tanpa baris atau harokat, memang kita biasanya lebih sedikit kesulitan gitu. Termasuk saya juga karena jarang membuka bidayah ini, mungkin sepertinya saya harus mencoba belajar baca lagi nih ya. Baik, di sini apa namanya? Mungkin langsung kita baca saja Kitabun Nikah ya. Kitab membahas tentang pernikahan. Wa usul hadzal kitab tanhasiru fi khamsati abwabin ya. Mohon izin Ustaz. Ya. Izin. Jadi dari awal diperjelas kan itu kedudukannya kita menikah itu gimana gitu kan. Supaya lebih enak kan. Jadi kita nikahi atau kita nikahu terus apa kenapa dibaca seperti itu kan? Supaya enak. Berarti langsung dijabarkan ya. Langsung supaya enak kita. Baik. Ya. Kitabun nikahi ai hadza kitabun fi bayanin nikahi gitu ya. Kalau secara i'rabnya seperti itu. Jadi kitab itu kenapa dibaca kitabu? Jadi dia itu namanya khobar mubtada mahdzuf ya. Kalau yang saya pelajari dulu. Jadi Putus. putus-putus. Itu sinyal Gimana? Tapi tanah normal itu. loh. Khobar mubtada mahzub. Ya. Khobar mubtada mahdzuf ya. Jadi lanjut, lancar. lancar? Ya. Lancar. Gimana Kak Ana? Kedengaran Kak Ana? Ya. Jadi kitabun itu dia diawali dengan ada, kalau bahasa kita itu ada kata-kata yang disembunyikan. Jadi hadza kitabun gitu ya. Hadza kitabun. Jadi hadzanya menjadi mubtada tapi disembunyikan namanya mahdzuf ya. Jadi hadza kitabun, jadi hadza menjadi mubtada, kitabunnya menjadi khobar. Makanya hadza kitabunya di hukumnya itu khobar dari mubtada yang disembunyikan. Jadi kalau kita baca itu, kalau saya lupa juga kalau bahasa Jawanya itu ya, atau apa istilahnya kalau ada utawi itu lagi saya kurang ngerti juga di sini. Tapi biasanya seperti itu. Jadi kitabun nikahi ay hadza kitabun fi bayanin nikahi. Jadi posisi kitabu itu menjadi khobar dari mubtada mahdzuf. Jadi kalau diterjemahkan itu ini tentang kitab gitu ya. Ini kitab
fi bayanin nikahi. Jadi yang menjelaskan tentang pernikahan. Jadi itu ya. Jadi ay hadza kitabun fi bayanin nikahi. Saya sampai locat itu. Ya itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Ustaz. Paham kok. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Intinya itu. Jadi kalau nanti ditanya seperti itu jawabannya. Jadi kitabun nikah, kitabun jadi apa? Jadi khabar mubtada mahdhuf gitu ya. Nah, itu. Tapi ini kan cuma jaga-jaga saja. Yang penting rumusnya kalau baca kitab itu kita bacanya lancar, tidak kelihatan ragu. Nanti kalau ditanya apa artinya kan gitu aja sebenarnya. Jadi kalau ditanya artinya ya ini tentang kitab tentang pernikahan gitu ya. Wa usulu hadzal kitabi, dan usul atau apa? Pembahasan asal ya, pembahasan dasar dari kitab ini tanhasiru terbagi fi khamsati abwabin ke dalam 5 bab. Mau dijabarkan lagi hukum-hukumnya apa? Lanjut dulu ini. Lanjut dulu aja Ustaz, bacanya Gitu Ustaz. Apa Ustaz? Kalau bisa jangan disukunkan Ustaz akhirnya. Oh gitu. Ya. Biar dijabarkan. Dijabarkan. Wa usulu hadzal kitabi, dan asal-asal atau dasar-dasar dari kitab ini tanhasiru terbagi fi khamsati abwabin ke dalam 5 bab ya. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi muqaddimatin nikahi, pada penjelasan tentang pendahuluan tentang nikah gitu ya. Jadi bab yang pertama, fi itu artinya di ya, muqaddimatin nikahi, pendahuluan tentang pernikahan. Al-babus tsani, nah al-babus tsani jangan dibaca tsaniyu ya, meskipun dia al-babul awalu, tapi kalau at-tsani tidak at-tsaniyu, tetap at-tsani dia. Fi mujibati sihhatin nikahi, bab yang kedua menjelaskan tentang fi mujibati, yang mewajibkan sahnya pernikahan. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi mujibatil khiyari fin nikahi, pada hal-hal yang mewajibkan khiyar atau memilih ya, fin nikahi, pada pernikahan. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi huquqiz zaujiyati, menjelaskan tentang hak-hak yang berlaku bagi suami istri ya. Al-babul khamisu, sedangkan bab yang kelima, fil ankihatil manhiyi anha wal fasidati, fil ankihati, menjelaskan tentang pernikahan. Itu kalau ankihati itu jamak ya. Kalau nikah itu bentuk mufrad, bentuk satu. Kalau ankihah itu bentuk jamak. Jadi pernikahan al-manhi. Kenapa dibaca al-manhi? Karena itu menjadi. Sebentar, ankihatu atau anhikatu? Coba. Anhikatu atau ankihatu? Kan ada hadis itu setelah nah. Oh iya. Anhikah. Anhikati. Bukan, tadi bilang ankihati. Oh iya. Anhikati. Kan ada, bukan. Saya nggak tahu nih, apa nih salah cetak atau gimana ya? Iya, apa? ada hal, itu hal, kalau ini dibaca anhikati, bukan ankihati. Kata dibaca ankihati. Berarti hilang hanya, mana benar itu? Oh ini, saya kurang tahu juga nih Bu. Apa ini salah cetak atau apa? Tapi kalau anhikah, ini sepertinya tidak ada dalam bahasa Arab. Nahaka itu. Atau saya lupa ya, anhikah. Atau ada yang tahu?
Anhika itu apa ya? Coba Noven. Yang jelas itu nikah-nikah yang dilarang. Iya, anhika itu maksudnya ankiha mungkin ya. Apa Iya, ini salah? ankihati. Heeh. Karena kita berbicara tentang pernikahan, dia harusnya ankihati, bukan anhikati. Ya, nanti kalau misalkan nanti ditanya ini, menurut kami salah gitu. Menurut kami ya, tapi nanti kita coba cari lagi ya. Langsung Di dapat, nggak usah dilanjutkan. Dapat nilai Oke, 100. iya. Tapi 100. Fil ankihatil manhiyi, pada pernikahan al-manhiyi yang dilarang. Dari al-manhiyi itu menjadi man'ut ya. Man'ut itu yang disifati gitu. Jadi nikah-nikah, jadi ankihati itu menjadi na'at gitu ya. Al-manhiyi menjadi man'ut gitu ya. Di dalam bahasa Arab namanya na'at man'ut gitu ya. Jadi yang sifat menyifati gitu ya. Jadi pernikahan yang dilarang anha darinya hanya itu kembali ke ankihah tadi. Jadi anha ai ankihati gitu. Jadi yang dilarang adalah dari pernikahan-pernikahan itu wal fasidati. Nah, kalau dalam bahasa Arab kok tiba-tiba al fasidati gitu. Nah, ini namanya oh iya, terima kasih. Bang ngaji dulu ya. Ya, al fasidati. Di situ juga ada yang ibaratnya mahzuf itu ya, ada yang disembunyikan. Itu maksudnya wal ankihatil fasidati. Jadi ini ada yang disembunyikan atau mahzuf. Jadi nikah-nikah yang dilarang dan nikah-nikah yang dianggap rusak. Ya. Baik, ini tadi Ustaz Teddy ngasih saya saran supaya lebih melekat pembelajarannya. Ini bisa metodenya sambil saling membaca gitu ya. Jadi saya tawarkan siapa yang membaca duluan, nanti sambil kita koreksi sama-sama. Ustaz, Saya duluan. Ya. Gimana? Siapa duluan? Duluan saja. Saya duluan. Ya. Oke, ketua Ya. Ya. duluan. Oke. Moderator dulu, moderator. Moderator dulu lah. Ramdhani itu kayaknya sudah siap. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah wa fi hadzal al-bab al-awwal fi muqaddimati an-nikah wa fi hadha al-bab arba'un masaili fi hukmi an-nikah wa fi hukmi khitbati an-nikah. Ya, cukup dulu ya. 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 Kita baca dari awal tadi. Al-babul awal apa al-babul awali? Al-babul awali. Nah, kalau al-babu dia dibacanya al-awalu ya. Jadi al-babul awalu ya dibacanya. Sama tadi al-babu salisu, al-babu robi'u, al-babul khomisu. Dia namanya na'at man'ut gitu ya. Jadi bab yang pertama gitu ya. Jadi dia harus ngikut ke kata sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya babu, maka dia awalu. Kalau babi, awali gitu ya. Jadi al-babul awalu, bab yang pertama. Lanjut. Ingat Fen, itu Fen. Fi muqaddimatin nikahi. Ya. lulus. Fi muqaddimatin nikahi. Ya. Tentang tadi pembukaan ya, tentang pernikahan. Lanjut. Wa fi hadzal babi arba'un masailun fi hukmin nikahi. Ya, oke. Saya koreksi ya. Ya. Itu tadi wa fi hadzal babi betul. Nah, fi hadzal babi, al-babi itu mengikut kepada fi gitu ya. Dia cuma ditambah dengan hadza. Hadza itu istilahnya kalau dalam nahwu itu dzaraf ya. Wa fi hadzal babi. Jadi tidak mempengaruhi. Jadi walaupun ada hadza tetap dia ikutnya dengan fi-nya. Jadi di dalam bab ini jadi wa fi hadzal babi arba'unya betul. Tapi bukan masa ili ya. Arba'u masa ilah dia dibacanya itu.
Kenapa ilah, Ustaz? Masa ilah itu Maf'ulun bih ya? eh, bukan Ada fiil, ada fiilnya. Mabni. Mabni ya? Ala wasni fawaila ya. Sama ribut. Gimana, Sri? Oh, Mabni ya. Ya. Ustaz Romli mabni ala wasni fawaila. Tolong di mute. Ya, baik. Sudah jelas ya. Arba'u masailah. Meskipun masailah ini menjadi mudhof ilaih dari arba'u, kan arba'u itu mudhof, masaili harusnya kan masaili ya. Dia kalau mudhof itu harusnya dia menjadi khobar atau di bawah. Nah, tapi karena dia menjadi mabdi, dia tidak berubah dia. Jadi tetap masailah dia. masailah. Oh. Nah, jadi arba'u masailah. Boleh diartikan, Ustaz? Dari awal, wa fi hadzal babi. Dalam dan pada bab ini apa? Ini itu bab pernikahan. Nah, maksudnya ini tuh muqaddimatun nikah ya. Jadi kita berbicara tentang bab pertama kan prolognya ya, pendahuluan tentang nikah. Ya. Dan pada bab ini ya, pada bab muqaddimah ini maksudnya. Bab ada 4 masalah ya. Ya, ada 4 permasalahan. Ada 4 permasalahan fi hukmin nikahi, pada hukum nikah. Ya, hukum tentang pernikahan. Nah, yang saya bilang tadi, hukmun nikahi ya. Jadi hukum itu menjadi mudhof, nikahi menjadi mudhof ilaih. Nah, itu rumus umumnya mudhof ilaih itu pasti jar, pasti kasroh bacanya, hukmun nikahi. Tapi untuk beberapa kata-kata tertentu dalam bahasa Arab, ada yang dia sifatnya tidak berubah. Meskipun dia menjadi mudhof ilaih, dia tetap menjadi fathah dibacanya. Seperti tadi, arba'u masailah, meskipun dia mudhof ilaih, tetapi dia tidak berubah menjadi jar. Dia tetap fathah. Jadi arba'u masailah. Tapi kalau nikahi, dia sifat kosakata yang umum. Dia tetap mengikuti dengan kata yang sebelumnya. Jadi fi hukmin nikahi, pada hukum pernikahan. Siapa tadi relawan berikutnya yang membaca? Sebentar sedikit masukan kalau boleh. Ya, ini masukan ya, sedikit aja. Ini pengalaman bagi yang rumus. Saya punya rumus bagi yang awam sekali karena saya belajarnya awam. Jadi saya punya rumus bagi yang awam. Mungkin nanti ditambahin Ustadz dalam menjelaskan. Misalnya al-babul khomis, al-babul khomisu, itu kan 2 kata. Ya. 2 kata yang awalnya ada alnya, kemudian kata kedua ada alnya, maka itu harokatnya sama, begitu. Itu rumus. Ya, betul. Terus kemudian fi hukmin nikahi, itu kan 2 kata. Yang pertama tidak ada alnya, yang kedua ada alnya. Jika ada kata yang seperti itu, berarti kata yang kedua itu pasti dibaca kasroh. Ya, betul. Iya. Maksudnya nanti dalam menjelaskan mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Karena kalau yang benar-benar awam itu biasanya kan dia ngingatnya di kata-kata itu. Kalau dua kata sama, pasti nanti harokatnya sama. Ada dua-dua ada alnya. Kalau dua-dua tidak ada alnya, berarti harokatnya nanti sama gitu. Mungkin bisa ditambahkan itu. Ya, Masya Allah. Mantap. Terima kasih. Kembali ke Papua. Nanti Ustaz Rianto bisa nambahin nanti. Monggo untuk relawan yang kedua. Penutup. Coba saya dong. Ayo Bang Imam. Kayak Bangkalan. Baik, lanjut ya. Ya. Monggo Bang Imam. Ya, Mbak. Wa fi hukmi khidbatin nikahi. Saya ulang ya. Wa fi hukmi
fi hukmi khidbatin nikahi wa fil khidbati alal khidbati wa fil nadri ilal maktubati qabla tazwij. Ya. Qabla Masya Allah. tazwiji, betul. Tajwid. Ya, silakan Artinya, diartikan Mbah Imam. dan hukum lamaran atau tunangan dalam pernikahan Ya, dan dan lamaran atas lamaran orang lain ya, dan melihat calon itu sebelum ketika terjadi lamaran sebelum pernikahan. ya. Betul nggak? Betul ya. Betul. Jadi kopi hukmi Mumtaz. ya. Betul ya yang dibaca Mbah Imam tadi. Jadi yang kan ada 4 masalah tadi ya, ada 4 permasalahan. Yang pertama hukum nikahnya, kedua hukum lamaran sebelum pernikahan, yang ketiga hukum wafil khidbati alal khidbati, hukum yang ketiga tentang melamar atas lamaran. Ya, jadi melamar orang yang sudah dilamar gitu ya bahasanya. Yang keempat wafin nazri, dan yang keempat menjelaskan tentang melihat atau memandang ilal mahbubati kepada orang yang dilamar, maksudnya perempuan yang kita lamar, qabla tazwiji, sebelum menikahi. Sudah betul Mbak Imam? Lanjut, siapa lagi yang membaca? I'rabnya Ustadz, mohon dijelaskan Ustadz. I'rabnya wafi tadi, wafi hukmi. Yang pertama fi itu huruf jar ya. Wafi, fi-nya huruf jar, hukminya menjadi majrur. Nah, gitu ya. Kemudian khidbati. Nah, kenapa dibaca khidbati? Nah, ini khidbati ini dia menjadi mudhof ilaih dari hukmi, gitu ya. Jadi hukmi ini dia dalam posisi pembacaan dia dibaca jar karena dia didahului oleh fi. Tapi secara posisi kosakata dia menjadi mudhof gitu ya. Hukmu awalnya hukmu khitbati gitu ya. Jadi hukmu khitbati an-nikahi. Jadi hukum melamar gitu ya. Khitbati nikahi. Jadi hukmu khitbati, hukum menjadi mudhof, khitbati menjadi mudhof ilaih. Gitu ya, kalau saya tidak salah ini. Maaf Ustaz. Bedanya mudhof ilaih dan atman ut Ustaz. Apa itu bukan atman ut ya? Atman ut ya? Saya juga lupa ini. Kalau khidbatin nikahi hukmu Inggris masuk ke kamar. Hukmu khidbatu itu natman ut selain jadi mudhof, nikahi mudhof ilaihnya bukan? Atau gimana teman-teman yang lain? Ya, teman-teman yang lain kita sambil diskusi ya. Izin ya. Ya. Kalau saya cenderung tadi Ustadz Romli mudhof ilaih ya. Hukmi itu kan mudhof. Khutbati aslinya kan hukmil khutbati, mudhof ilaih. Tetapi karena dia selain jadi mudhof ilaih, kedudukannya dia juga menjadi mudhof dari an-nikahi. Makanya fi hukmi khutbatin nikahi. Jadi kedudukan khutbah itu ada 2 ya? Iya, posisi. Ya silakan. Hukum dan mudhof dari an-nikah. Iya. Dia menjadi mudhof ilaih dari hukmi dan juga menjadi mudhof dari an-nikahi. Karena khitbatin nikah itu kan memang khitbatun nikahi awalnya. Tapi karena dia menjadi didahului oleh hukmi, maka dia
menjadi mudhof ilaih menjadi jar dia. Jadi khitbatin nikahi. Nikahi tetap jadi mudhof ilaih, tidak berubah lagi. Kecuali yang khitbati. Khitbati selain dia menjadi mudhof ilaih dari hukmi, dia pun menjadi mudhof untuk an-nikahi gitu ya. Yap. Nah, Ya, gitu. terima kasih. Oke. Nggak apa-apa, kita saling ini ya, saling ngoreksi. Karena saya juga sudah lama ini nggak buka-buka kitab. Ada lagi yang mau dibahas apa namanya hukum i'rabnya? Oke, Atau lanjut langsung Ustaz. gimana? Lanjut, Tat. Lanjut. Yang i'rabnya wa fil khitbati. Jadi hukum dasarnya saja ya. Jadi pokoknya yang ada huruf-huruf jar itu, huruf jar kan seperti fi gitu ya. Fi, berarti kalau setelah fi itu al khitbati dia pasti menjadi majrur gitu ya. Jadi wa fil khitbati, kenapa dibaca khitbati? Karena sebelumnya ada huruf fi gitu. Jadi namanya jar majrur. Kemudian alal khitbati, ala itu sama, dia huruf jar juga. Huruf jar, maka al khitbati menjadi majrur. Wa fin nazri sama. Fi-nya huruf jar, an-nazri menjadi majrur. Kemudian ila itu huruf jar juga. Jadi apa namanya huruf-huruf yang mewajibkan kata setelahnya harus dibaca kasroh atau majrur gitu ya. Ila al-makhtubati. Qabla tazwiji. Sama dengan qabla ini dia posisinya seperti dengan huruf jar dia. Dia setelah qabla apa namanya? Pasti setelah itu pasti majrur juga. Qabla tazwiji. Tidak boleh qabla tazwija atau qabla tazwiju. Dia harus wajib qabla tazwiji. Gitu ya. Gimana? Lanjut. Silakan yang ingin baca. Nofriandi, monggo. Iya, coba ya, Ustaz ya. Oke, silakan. Fa amma hukmun nikahi faqala qaumu huwa mandubun ilaihi. Wa humul jumhur faqala ahlu zahir huwa wajibun. Nah, ya cukup dulu ya. Diulang lagi, dibacanya barisnya apa? Jangan disukun, jadi harus jelas ya. Maksudnya Ya. a itunya ya. Coba diulang lagi. Fa amma hukmu nikahi faqala qaum. Faqala qaumun ya. Kemudian ya terus. Huwa mandubun ilaihi. Wa humul jumhuru faqala ahlu zahir huwa wajibun. Zohir, ro'riru. Zahiru. Terus? Zahiru, Ustaz. Zohiru, ya. Nanti Ya, dikoreksi, Ustaz. apa kita sambil nih ya, sambil belajar ya. Huwa wajibun. Wa qala mutaakhiratu minal malakiyati. Huwa fi haq. Udah ya, Ustaz ya. Ya, cukup dulu ya. Kita sedikit-sedikit. Ya. Fa'amma hukmun nikahi ya. Fa'amma hukmun nikahi. Ini kalau dalam bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya dia menjadi mubtada ya. Adapun gitu ya. Amma hukmun nikahi, adapun berkaitan dengan hukum nikah, faqala qaumun ya. Qala itu dia menjadi apa namanya? Apa istilahnya? Jumlah fi'liyah ini. Apa? Sibukul jumlah. Sedikit dulu juga lupa nih istilahnya. Faqala qaumun. Qaumun tuh menjadi apa namanya? Yang menjadi subjeknya ya. Qala itu kan kata fi'il, kata kerja. Faqala. Fa'il, Ustaz. Aduh, kok saya lupa. Fa'il. Ya. Aku dia subjek. Iya, objek, subjek ya. Qala itu kata kerjanya, qaumun
dia menjadi fa'il. Nah, hukum asalnya fa'il tuh dia pasti marfu. Pasti apa namanya? Marfu itu pasti dhammah ya. Jadi Pasti domba. faqala qaumin nggak bisa. Atau faqala qauma enggak. Dia faqala qaumun ya. Huwa mandubun ilaihi. Nah, huwanya kembali kemana ini? Coba, Pak Ji. Huwa itu apa maksudnya? Huwa Kembali ke pokok Ke nikah. Nikah. ya. nikah. Ya. Faqala qaumun berkata sebagian ulama, huwa pernikahan itu mandubun ilaihi, disunahkan atau dianjurkan melakukannya ilaihi ya, mandubun ilaihi, dianjurkan melakukannya. Wahum al-jumhur. Jadi ini wahum ya, wahum karena itu adalah kata ganti dari orang yang banyak ya. Wahum al-jumhuru, yaitu dan mereka itu adalah jumhur atau mayoritas ulama-ulama. Jadi yang mengatakan nikah itu sunnah atau mandub adalah mayoritas ulama. Wa qala ahlu dhohi, tadi Pak Haji baca dhohiru ya. Ini kalau yang seperti Pak Srianto bilang tadi, rumus mudahnya, kalau yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, maka yang kedua dibaca kasroh ya. Jadi ahlul zohiri gitu ya. Itu Pak Haji ya. Itu hukumnya apa itu Ustaz? Pertama ndak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, itu apa istilah nahunya tadi? Yang tadi mudhof ilaih ya. Jadi ahlu itu menjadi mudhof. Wa qala ahlu zohiri ya. Ahlu itu dibaca ahlu, kenapa? Karena dia menjadi fa'il ya. Isim fa'il dari kata kerja qala. Fi'ilnya kan qala. Jadi berkata ahlun karena dia ketemu dengan alif lam maka menjadi ahlu zohiri. Zohiri menjadi mudhof ilaih. Jadi yang seperti Pak Srianto bilang tadi, kalau yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, maka yang kedua pasti dibaca kasroh atau majrur ya. Wa qala ahlu zohiri. Mana nih? Wa qala ahlu zohiri, dan berkata ulama zohiriyah ya, mazhab zohiri, Daud az-Zohiri maksudnya ya. Huwa wajibun. Nah, kalau dalam mazhab Daud az-Zohiri ya, ini kan mazhab keberapa ya? Daud az-Zohiri itu mazhab kelima ya. Dia kelima. Dia keluarganya sebelum Syiah dia ya. Jadi setelah apa namanya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, biasanya Zohiri, Daud az-Zohiri. Jadi pernikahan itu menurut mazhab Zohiri itu wajibun. Huwa an nikah itu, huwa kembali ke nikah, wajibun. Wa qalatil mutaakhiratu. Nah, dibacanya mutaakhiratu ya. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Jadi pelaku. Jadi waqalat. Kenapa dibaca waqalat? Karena dia ikut kepada al-mutaakhiratu. Kalau waqala qaumun, dia pakai kola. Dia apa namanya? Musanna ya. Apa namanya? Muzakkar. Qala qaumun itu namanya muzakkar. Muzakkar itu sifatnya kelelakian gitu ya, kalau bahasa mudahnya. Tapi kalau al-mutaakhiratu, dia dianggap tasniyah atau musanna. Maka dia harus menggunakan kata qolat. Seperti qolat ruhana gitu ya. Qolat siapa? Helvira gitu. Tapi kalau qola Nofriandi berarti nggak pakai qolat, dia qola Nofriandi, qola Teddy gitu. Sama seperti ini. Wa qolat al-mutaakhiratu, berkata al-mutaakhiratu, itu mutaakhir itu artinya ulama-ulama
yang belakangan gitu ya. Kontemporer. Apa? Kontemporer. Betul itu. Berkata ulama-ulama kontemporer minal malikiyati, dari mazhab Maliki ya. Kenapa dibaca Malikiyati, Pak Haji? Karena apa Ustaz? Bentar Ustaz. Ada min Ustaz. Iya, ada min, betul ya. Min itu kan hak jar. Ya, jadi Malakiyati itu jadi majrul, alamat majrulnya kasroh. Iya, alamat majrulnya kasroh, betul. Jadi menurut ulama kontemporer, ulama-ulama yang belakangan dari mazhab Malikiyah, huwa fi haqqi ba'din nasi wajibun. Oh, ini belum dibaca tadi ya. Ya, jadi nikah itu fi haqqi ba'din nasi, untuk sebagian manusia itu hukumnya menjadi wajib. Ya. Wajibun ya. Huwa fi haqqi ba'din nasi wajibun. Ini kalau dalam bahasa Arabnya lagi, huwa wajibun fi haqqi ba'din nasi. Itu sepertinya gitu. Apa seperti harusnya susunan katanya seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu apa namanya? Khobar mubtada muakhar gitu ya. Jadi wajibun itu posisinya dia menjadi khobar dari huwa. Jadi huwa itu mubtada, wajibun itu khobar. Tapi dia posisinya ditaruh di belakang setelah ada fi haqqi ba'din nasi. Jadi sebenarnya urutannya itu huwa nikah itu wajibun. Jadi huwa itu nikah menjadi mubtada, wajibun menjadi khobar. Jadi huwa nikah wajibun, di pernikahan itu wajib fi haqqi ba'din nasi, untuk sebagian manusia, untuk sebagian golongan manusia. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya wajibun jadi apa, dia menjadi khobar mubtada muakhar gitu ya. Kalau ditanya ya. Jadi khobar mubtada muakhar itu khobar dari mubtada tapi posisinya di belakang sedikit setelah ada penjelasan gitu ya. Siapa lagi yang mau baca? Hafsah itu Hafsah. Sedikit Ustaz. Ya, Khobar tadi yang khobar mubtada muakhar tadi. Iya. Khobar mubtada muakhar itu bukannya ini ya? Kalau khobarnya di depan ya? Khobarnya di depan ya? Iya. Bukan. Khobarnya di depan. Seperti saya kalau bahasa Indonesia saya sedikit kaku. Ya, saya ingatku itu khobar mubtada muakhar itu di khobarnya di awal kalimat biasanya. Ditempatkan di awal kalimat, kemudian mubtadanya di belakangnya. Bukan begitu ya? Bukan begitu ya? Iya, betul. Saya lupa ini. Biasanya dia di depan kalimat biasanya. Jadi dia menjadi penjelas dulu berarti ya? Mubtada muakhar berarti, mubtada muakhar ya. Jadi hukumnya apa nih Pak Sri? Yang wajibun sini? Ya memang mubtada dari huwa itu, cuman kan ya apa istilahnya, susunan kalimatnya saya yang kurang paham. Cuma karena tapi benar memang khobar dari huwa itu. Cuman susunan kalimatnya aja apa yang namanya saya lupa. Tetapi kalau mubtada muakhar itu seingatku dia di mubtadanya di depan. Di depan biasanya di awal kalimat. Biasanya. Khobarnya. Iya, khobarnya di depan. Di awal dia jadi khobar tapi biasanya di awal kalimat. Itu ada nanti. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Iya. Ya, pokoknya kalau ditanya wajibun apa hukumnya, khobar aja gitu ya. Silakan berdebat, saya no comment. Oke. Ya, terima kasih sudah ini. Iya, silakan.
dikoreksi ya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah, saya juga lama ini sudah nggak belajar nahu ini. Saya kayaknya punya Ustadz yang betul itu. Lanjut. Oke, Coba lanjut. Noven baca. Noven. Om Noven membaca. Yang mana ini? Yang selanjutnya, wa fi haqqi ba'dihim. Wa fi haqqi ba'dihim mandu. Nah, ini nggak bisa nih. Wa fi haqqi ba'dihim mandubin ilai. Jangan mandubin. Wa fi haqqi ba'duhum mandubun ilai. Terus? Nah, sedikit aja Ustaz. Sedikit dulu ya. Bagus. Wa fi haqqi ba'dihim mubah apa ini? Mubahun wa ya. fi haqqi ba'dihim mubahun wa fi haqqi ba'dihim mubahun wa dzalika bihasbi ma yuhofa ala nafsihi minal yakhafu wa dzalika bihasbi ma yuhofu ala nafsihi minal anti. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, cukup. Oke. Mohon dikoreksi Ustaz. Baik, kita sambil belajar lagi. Jadi yang tadi wa fi haqqi ba'duhum apa ba'dihim, ini bacanya ba'dihim ya. Jadi ba'dihim karena dia menjadi mudhaf dari haqqi. Ya. Wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi. Nah ini saya HP-nya susah kecil-kecilin. Wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi. Nah, ini apa namanya? Kalau diterjemahkan ada istilahnya wa fi haqqi ba'dihim. Wa fi itu menjadi khobar dari mubtada mahdzuf. Mubtadanya mana? Mubtada mahdzuf adalah mubtada yang disembunyikan. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah huwa. Jadi kan dia masih ada huwanya sebenarnya. Wa huwa, jadi masih huwa itu pernikahannya. Wa huwa menjadi mubtada fi haqqi ba'dihim, bagi sebagian orang ya. Jadi pernikahan itu bagi sebagian orang mandubun, disunahkan ilaihi kepadanya, kepada pernikahan. Wa fi haqqi ba'dihim mubahun. Ya. Apa nih Pak Sedi? Kita bicara i'rabnya nih. Saya lupa ingat ya. Mandubun jadi apa ya? Jadi mubtada Ustaz. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Dari fi haqqi ba'dihim. Mungkin bisa gitu Ustaz kira-kira. Menjadi mubtada ya, bukan khobar, bukan? Khobar. Khobarnya. Jadi wa fi haqqi ba'dihim itu apa ya, jumlah ismiyah. Ya bentuknya mubtada. Mubtadanya wa fi haqqi ba'dihim, khobarnya mandubun. Jadi mubtadanya itu bentuknya jumlah gitu. Jumlah wa fi haqqi ba'dihim itu jumlah bentuknya. Gitu Ingat ya? begitu dulu. Ada kan dia satu kalimat sempurna, kemudian ada penjelasannya setelahnya. Nah, itu disebut jumlah begitu. Jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah, yang terdiri dari isim, ada jumlah fi'liyah gitu. Jumlah fi'liyah itu bisa dia satu jumlah itu sebagai mubtada dan juga bisa sebagai, kalau di belakang bisa menjadi khobar. Begitu. Karena mandubun itu tetap khobar karena dia menjelaskan kalimat sebelumnya kan. Jadi menjadi khobar dia. Iya, tetap. Gimana? Ada pendapat lain?
Oh, bagi teman-teman ya. Tadi yang Setuju, dijelaskan setuju. Ustaz Gunawan tadi, Saya nggak ada pendapat, Ustaz. ya, Saya nggak ada pendapat. ya. Tadi yang kata jumlah ya, maksudnya jumlah itu maksudnya gabungan ya. Jadi maksudnya jumlah ismiyah. Jadi gabungan beberapa isim. Isim itu maksudnya yang bukan kata kerja ya. Isim. Iya. Jadi ada juga jumlah fi'liyah, gabungan dari beberapa kata kerja. Namanya jumlah fi'liyah namanya itu. Nah, ya sementara gitu ya. Saya juga lupa ini. Wa fi haqqi ba'dihim mandubun. Dan di pernikahan itu bagi sebagian orang itu menjadi hukumnya dimandubkan atau disunahkan gitu ya. Wa fi haqqi ba'dihim mubahun. Dan bagi sebagian orang nikah itu mubah, diperbolehkan hukumnya. Wa dzalika bihasbi, bukan bihasabi ya. Wa dzalika, dan yang demikian itu apa? Ini menjelaskan tentang kenapa ada yang dibilang nikah itu wajib, ada yang bilang nikah itu mandub, apa namanya, dianjurkan, ada yang bilang mubah, diperbolehkan. Nah, yang demikian itu, jadi dzalika itu apa namanya, menjelaskan tentang yang banyak tadi ya. Jadi nikah itu wajib, sunnah. Demikian itu kembali ke hukum-hukum. Ya, kembali ke hukum yang banyak tadi. Wadhalika bihasbi, berdasarkan. Jadi hasbi itu berdasarkan ma yakhofu, suatu yang dikhawatirkan atau ditakutkan ala nafsihi, atas dirinya atau terhadap dirinya, minal anati, dari bukan seperti ya, anati setahu saya dulu kalau tidak salah kemandulan ya, minal anati, apa kemandulan, apa tidak punya anak itu, coba tolong dicari ya, anat setahu saya itu kalau tidak salah itu, atau jomblo. bukan jomblo, anat kalau nggak salah apa mandul, apa tidak punya keturunan gitu ya, anat itu kalau tidak salah ya. Ada juga yang memaknai dosa. Dosa? Dirinya jatuh dari dosa. Oh, dari dosa ya? Ya, baik. Jadi bisa diterjemahkan gitu ya. Bisa terjemahkan mundur atau bisa diterjemahkan kepada dosa gitu. Ada yang lain yang mau berkomentar atau ngasih masukan? Tidak percaya sama Ustaz. Taruhan dulu baca. Iya, siapa lagi silakan. Tinggal 30 menit waktu kita nih. Saya Ustaz. Coba dah. Suara perempuan dulu lah, suara perempuan. Coba. Taruhan yang kayak suara Google. Coba saya belajar ya. Jangan ketawa nah. Masya Allah. Begitu mulai. Masya Allah. Iya, silakan Bu. Ya. Wasababun istilafihim al tahmilu sigatil amri bihi fi qawlihi ta'ala. Allahu Akbar. Atabanakum minan nisa'i. Tahlil. Wa fi qawlihi alaihi salati wassalam. Masya Allah. Jangan diganggu kakak, biarkan dulu. Sudah sampai situ sudah. Sudah di Ya. situ. Sudah. Ya, baik. Ya, sudah betul ya tadi bacanya ya. Wasababu ikhtilafihim. Jadi sababu menjadi mudhof, ikhtilafihim menjadi mudhof ilaih. Ya, betul. Jadi sebab perbedaan pendapat mereka itu ikhtilafihim. Himnya kembali ke mereka ulama di atas tadi ya. Ada yang bilang nikah apa namanya tadi sunnah, ada yang bilang apa namanya wajib, ada yang bilang itu mandubun, mubah gitu ya. Ada yang bilang mubah. Nah, ini perbedaan pendapat mereka tentang pernikahan itu hukumnya berbeda-beda. Hal tahmilu adalah karena apakah, hal itu artinya apakah ya? Hal apakah tahmilu itu condong gitu ya. Tahmil itu membawa, kalau bahasa simpelnya condong. Apakah maksud kecondongannya itu sigotul amri,
sigot itu apa? Sigotul amri unsur Bentuk perintah. perintah. Ya. Sigot itu apa namanya? Ya, Bentuk apa ya, Ustaz ya. bentuk ya, bisa bentuk, bisa unsur al-amri. Apakah perintah itu, bentuk perintah itu fi qaulih ta'ala, dalam firman Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', itu ya, dan sampai akhir. Apakah fankihu, kan kalau dalam ilmu usul fikih itu al aslu fil amri lil wujub, gitu ya. Segala sesuatu perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, apakah perintah nikah dalam Al-Quran ini memang wajib, kan itu ya? Apakah perintah itu bermakna wajib, gitu maksudnya? Dan juga wa fi qaulihi alaihi sholatu, ya, bukan sholati, alaihi sholatu wassalamu, gitu ya. Wassalam, Iya. AIWS. Hah? Wassalam. Yang akhirnya wassalam, wassalam. As-sholatu wassalamu. Jadi wa fi qaulihi alaihi as-sholatu wassalamu. Ini saya lupa ini hukumnya apa ya, tapi yang jelas dia harus dibaca seperti itu. Tidak boleh sholati wassalami, gitu ya. Ustaz, untuk hal tuhmal itu bukan tuhmal, Ustaz. Apa namanya itu? Dimaknai. Majhul. Fil majhul maksudnya. Tuhmalu. Oh, dibaca tuhmalu. Yeah. Kalau saya cenderung tahmilu ya. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau memang ada yang filenya sigoh kan? Iya, sigot. Iya. Jadi ini apa namanya, fiil biasa ya, tahmilu sigotul amri, gitu ya. Hal tahmilu, apakah sigot amri itu membawa, gitu ya maksudnya. Apakah sigot apa tadi bentuk petunjuk itu membawa, gitu ya, atau mengarahkan atau condong ke arah mana, gitu. Fankihu ya. Jadi kalau saya cenderung membacanya tahmilu ya, bukan tuhmalu. Terus apa tadi? Wa fi qaulihi alaihi as-salatu wassalamu, ya, gitu bacanya. Tanakahu, menikahlah kalian, gitu ya. Tanakahu. Nah, ini kan perintah nih. Tanakahu, menikahlah kalian. Fa ini mukatsirun bikumul umam. Mukatsirun bikumul umam. Fa ini kata Nabi, aku ini sesungguhnya aku mukatsirun, ingin apa namanya? Berbangga-bangga dengan banyaknya umatku, gitu ya. Bikumul umam. Wa ma asbaha dzalika. Nah, tadi. Dan belum juga, tuh Ustaz dibaca. Ya? Belum kami baca sampai di situ. Oh, belum baca. Ya. Siapa lagi yang mau baca? Tadi Pak Nur Mukhlis tadi membaca tadi. Ya, Ustaz. Pak Dokter. Ya, silakan. Minta koreksinya, Ustaz. Ya, sama-sama, kita sama-sama saling koreksi. Wa ma asbaha dzalika minal akhbaril waridati fi dzalika ala wujubi am ala nabi am alal ibahati. Baik. Ya, betul ya. Oh, ini beliau ulama ini. Wa ma asbaha dzalika, dan juga apa namanya? Ini masih berbicara tentang ayat ini ya, dalil ayat dan hadis tadi. Wah, jadi perbedaan para ulama itu adalah apakah sigot perintah itu, yang bentuk perintah itu mengarah kemana, gitu. Apakah dari ayat yang tadi fangkihu atau tanakahu wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau ada ayat lain tentang pernikahan yang bentuknya perintah, atau hadis lain yang bentuknya juga perintah, jadi asbaha dzalika itu berbicara tentang contoh-contoh tadi ya, contoh ayat dan hadis tentang perintah-perintah dalam pernikahan, minal akhbari al-waridati, minal akhbaril waridati. Jadi min itu jar, akhbari menjadi majrur. Akhbari al-waridati, seperti yang Pak Srianto bilang tadi ya, kalau ada mudhof yang tadi sama-sama alif lam, berarti dia menjadi naat
man'ut ya. Jadi dia asalnya al-akhbarul waridatu. Asalnya tuh. Jadi hadis-hadis yang datang atau hadis-hadis yang yang terbit atau datang dari Rasul maksudnya ya. Tapi karena ada huruf jar sebelumnya, maka minal akhbaril waridati. Jadi hukumnya dia na'at man'ut, bukan mudhaf ilaih ya, karena dia ada alif lam dodonya itu. Minal akhbaril waridati fi dzalika. Pada tentang apa? Tentang yang demikian itu, yang demikian tentang pernikahan itu. Jadi wa ma asbaha dzalika minal akhbaril waridati fi dzalika. Alal wujubi am alan nadbi, bukan nudbi ya, am alan nadbi. Jadi apakah ayat atau hadis yang bentuknya perintah itu memang alal wujub, memang apa namanya mengarah pada kewajiban, am alan nadbi, am itu artinya atau ya, am atau alan nadbi, apakah mengarahnya pada kesunahan, am alal ibahati, atau mengarahnya kepada kebolehan gitu ya. Jadi itu saja. Jadi perbedaan para ulama tentang hukum pernikahan itu wajib, sunnah, atau boleh itu berdasarkan dari sigot perintah dalam ayat ataupun hadis yang ada di kita gitu ya. Baik, lagi siapa yang mau baca? Coba Ustaz. Ya, silakan. Ini mengingat-ingat aja nih ya. Ya. Fa amma man qala innahu fi haqqi ba'dun nasi wajibun wa fi haqqi ba'dhum mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dhum mubahun. Sudah. Ya. Baik. Itu ya, nanti kalau baca seperti yang saya bilang tadi, wa fi haqqi ba'dihim ya, jangan ba'dhum ya. Jadi ba'dun itu menjadi mudhaf ilaih dari haqqi tadi ya. Jadi wa fi haqqi ba'dun, ba'di. Ba'di. Ba'din nasi. Ya. Jadi fa amma man qala innahu fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun gitu ya. Jadi nanti bacanya begitu. Rasis. Oh ya. Yang masih ikut tadi. Ada yang mau mengartikan sebelum saya artikan? Siapa tahu sambil belajar terjemah juga kan? Dari fa'amma man qala. Fa'amma man qala. Ya, silakan. Mana tadi ya? Maka mereka berkata, fa'amma. Oh ya, saya sudah coba ya. Ya. Menerjemahkan. Maka jika mereka berkata bahwa sesungguhnya hakin di dalam kebenaran ya. Dia ulangi lagi dari fa'amma. Apa artinya fa'amma? Maka sedangkan amma itu sedangkan ya. Amma itu adapun ya, adapun. Adapun ya. Maka adapun yang berkata bahwa innahu sesungguhnya dia ini kemana ya? Sesungguhnya pernikahan ya. Di pernikahan ya. Sesungguhnya pernikahan di dalam hakim itu kebenaran Ustaz ya? Di sini maksudnya. Bukan dia hak di sini bukan bicara kebenaran ya. Dia bicara tentang apa ya? Pihak ba'dinas baginya sebenarnya pihak ba'dinas maksudnya untuk dirinya gitu ya. Hak itu kan miliknya ya. Jadi maksudnya bukan bicara kebenaran di sini. Ini haknya maksudnya baginya. Jadi baginya dia itu. Jadi nikah itu bagi yang sebagian orang itu wajibun gitu ya. Hukumnya wajib. Pendapat lah. Orang wajib. Hakin itu bisa di adapun
Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib. Nah, gitu ya. Wa fi Terus haqqin ba'dihim mandubun wafi ilaihi, dan wafi sebagian haqqi ya. lainnya Jangan dibaca hakin. Wafi haqqi. wa fi haqqi ba'duhum mandubun Ba ilaihi, dan sebagian ba'dihim. lainnya Wafi ba'dihim haqqi mandubun ba'dihim. ilaihi, dan sebagian lainnya mengatakan hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Wa fi haqqi ba'dihim mubahun, dan sebagian lainnya mengatakan mubah. Ya, gitu ya. Ya, itu sudah betul ya. Ustadz, Penerjemahannya. Ustadz, kenapa nggak boleh tanwin, Ustadz? Yang mana? Haki tadi. Dia menjadi mudhof dia. Dia Oh, kalau begitu. mudhof dia nggak boleh tanwin dia. Meskipun nggak ada alif lamnya ya. Iya, meskipun nggak ada alif lam, dia tidak boleh tanwin dia kalau mudhof itu. Oke. Itu ya. Jadi tidak hakin tapi haki dia. Oke, lanjut, siapa yang membaca lagi? Lanjut. Coba Ustaz, dia dibaca lagi boleh nggak Ustaz? Ramdhani. Ramdhani. Monggo Ramdhani. Mana Am? Ustadz. Sampai mana ini? Sampai mana? Ayo Ustadz Ramdhani. Itu. Dan ubah. Yang bahwa iltifatun. Fahuwa ya? Iya, bahwa. Ya, sampai bahwa. Ke bawah lagi Kak. Fahuwa iltifatun ila ba'din nasi wajibun. Ke ini, bacanya ke itu, ke salah baris itu. Bahwa iltifatun ila al-maslahati. Mana? Oh iya. Inilah. Fahuwa iltifatun ila maslahati wa hadzal nau'i minal nau'u ya. Ya? Wa hadzal nau'u min qiyasi minal qiyasi wallazi yasmil mursal yusammal mursal al-mursalu ya, gitu ya. Wa huwal ladzi laisa lahu apa itu? Aslun. Muayyanun yastanidu ilaihi. Jangan nangis, Am. Ini Ustadz Yang rumus tadi nggak berlaku di nangis dia. Dulu suruh baca ini nangis saya betul. Rezekinya dapat yang susah-susah. Itulah. Udah Ustaz, sampai situ aja dulu. Ya, oke, cukup ya. Nah, nanti saya artikan bisa ini. Baik, silakan sambil berartikan. Oke. Jadi lanjut Ustaz. Ayo, siapa yang mau belajar menerjemahkan? Ayo. Mulai bahwa iltifatun. Iltifatun itu apa, Ustaz? Iltifatun itu condong atau mengarah. Kemaslahatan apa, Ustaz? Maksudnya yang tadi ini kan kita bicara tentang ini ya. Jadi kalau ditanya bahwa huwa itu maksudnya yang mana? Jadi huwa itu ini berkaitan dengan itu tadi perbedaan, ada yang bilang wajib, nikah itu wajib, nikah itu sunnah, nikah itu mubah. Huwa itu iltifatun ilal maslahati. Jadi mereka melihat kepada kemaslahatan. Ya. Atau condong. Ini termasuk jenis kias yang disebut mursal. Ya. Apalagi itu.
Ya, Na'u. yaitu kias yang tidak memiliki asal tertentu yang dijadikan apa itu sandaran apa Ustaz ya? Iya, betul, sandaran. Ya, cukup ya. Ya, Ustaz. Ya, sudah betul itu ya. Jadi bahwa ya bicara tentang apa perbedaan tadi, perbedaan nikah itu wajib, sunnah, mubah itu iltifatun ilal maslahati, kembali kepada kemaslahatannya. Jadi tergantung kemaslahatannya. Apakah kalau lebih maslahat wajib maka dia wajib. Tapi kalau lebih maslahat bagi orang itu memang nikah itu sekedarnya berarti sunnah. Tapi kalau memang dia itu ya nikah boleh apa nikah tidak ada perubahan maksudnya buat dia itu berarti itu cenderung pada ya kemaslahatannya saja gitu. Mana yang lebih baik bagi orang itu sebenarnya gitu. Kalau orang sudah kebelet nikah ya wajib nikah gitu kan gitu maksudnya. Wahada nau betul tadi ya. Jenis ini apa tadi yang tadi perbedaan ini minal qiyas. Ada termasuk qiyas alladzi yang dinamakan qiyas itu yusama dinamakan al-mursal. Mursal itu sudah nama ya. Istilah dalam dalam apa namanya tadi? Hukum tadi ya. Wahwal ladzi dan mursal itu adalah alladzi. Mursal di sini maksudnya apa, Ustaz? Kan kalau di hadis kan ada hadis mursal, kalau di sini maksudnya apa, Ustaz? Ini bukan mursal. Kan kalau hadis mursal kan namanya apa nih? Wa mursalun minhu sahabi yusaqat itu ya. Jadi kalau mursal dalam hal itu ada satu generasi sahabat yang tidak ada meriwayatkan, namanya hadis mursal. Jadi menjadi dhaif kan. Tapi kalau di sini bukan mursal seperti itu maksudnya. Masalah mursal barangkali. Apa itu, Ustaz? Mungkin juga ya. Mungkin di masalah mursalah mungkin ya gitu ya. Mungkin. Saya kurang tahu juga ini. Wahwa mursal itu alladzi laisa lahu aslun, yang maksudnya apa namanya? Yang tadi mursal itu kenapa dinamakan qiyas mursal? Alladzi laisa lahu aslun muayyanun. Tidak ada fondasi apa namanya? Sandaran. Jadikan Rujukan sandaran. awal gitu ya. Aslun itu kan rujukan. Rujukan awalnya muayyanun yang tertentu yastanidu ilahi yang menjadi sandarannya gitu ya. Jadi sandaran dari hukum itu kan hukumnya kan pangkihu kan itu kan perintah. Nah, apakah perintah ini memang betul-betul wajib mutlak? Apa seperti apa? Nah itu makanya dari perbedaan pendapat mengenai apa memandang perintah dalam Al-Quran ini, maka disitulah terjadi perbedaan itu. Makanya dikembalikan kepada apa namanya? Karena tidak ada aslun muayyanun ya, jadi tidak ada sandaran yang pasti apakah perintahnya wajib atau bukan, makanya itulah kembali kepada orang-orang tertentu tadi tergantung keadaannya gitu ya. Oke, ini ada lagi yang mau baca di baris terakhir tadi? Saya baca dikit Ustaz ya. Oke, yang lain dulu. Yang belum kebagian. Yang belum. Tadi Bu Hafsah mau baca Bu Hafsah tadi mana? Nanti sampai di sini aja, nanti sampai di lembaran ini aja. Oke, siap. Gus Royhan. Yang lain. Gunawan, ayo Gun. Kamu berisik ya. Ustaz Ugan mana Ustaz Ugan ya? Ustaz Ugan. Gus Royhan Mahbub. Ya, yang lain monggo. Hafsah. Oh ya, Mbak Hafsah betul, Mbak Hafsah. Main HP-nya sambil tiduran. Tahan dulu ya, balik ngaji dulu ya. Ya. Atau Ugan, mana Ugan? Mbak Hafsah balik ke kelas 2 lagi nih, Mbak Hafsah. Mbak Hafsah jalan-jalan terus dia. Iya, habis ada acara ini. Anak ini apa namanya? Lulusan itu madrasah. Oh gitu. Ayo balik yang Ugan, ayo Gan. Ugan belum Ugan. Ugan lagi ngitung bawang dia, lagi ngitung bawang.
Yang baca saja ya. Kang Rifki, monggo Kang Rifki. Lanjut Iya, ini. Pak Bakti. Tapi saya nggak pakai video ya. Iya nggak apa-apa. Silakan. Waqad ankarohu katsirun minal ulama'i wa dhahiru min madhabi Malikin al-qaulu bihi. Ya. Masya Silakan. Allah. Silakan Kang Rifki, coba diterjemahkan. Masya Allah, Masya Allah. Mantap Kang. Terjemahnya apa ya ankarohu tuh? Mengingkari ya. Kebanyakan ulama mengingkari apa ini? Yang tadi tuh kias mursal itu ya? Iya, kias mursal itu. Kias dan telah mengingkari sebagian ulama terhadap kias mursal tersebut. Wadzohiru yang apa yang paling jelas? Iya, yang pasti gitu ya. Yang pasti dari madhab Imam Malik gitu ya. Imam Malik. Yang al-qaulu bihi itu yang berpendapat dengan demikian gitu. Ya, demikian yang mana? Yang kias mursal itu. Ya, betul ya, kias mursal ya. Jadi betul. Jadi waqad ankarahu katsirun minal ulama, telah banyak ulama-ulama yang tidak sepakat ya, tidak sepakat dengan pendapat tadi yang dikatakan kias mursal tadi. Wa zahiru, tapi yang jelas min madhabi Malik, min madhabi Malikin, dari Imam Malik ya, mazhab Imam Malik al-qaulubi, berpendapatnya seperti itu gitu ya. Ya, mungkin itu cukup ya. Ini rata-rata Ada sudah. pertanyaan, Ustaz, kalau boleh, Ustaz. Iya, silakan. Ini kan tadi dibacakan wazohir, Ustaz. Kemudian kan sebelumnya minal ulama'i. Di situ kan ada tanda koma juga. Itu apakah kalimat baru wazohir itu dibaca marfu atau ngikut ini ulama, Ustaz, yang sebaiknya bagaimana? Kalau ulama itu kan majrur ulama'i. Nah, sebaiknya bagaimana, Ustaz? Tetap domah gitu wazohiru, Ustaz. Iya, karena dia kan sudah ibaratnya kalau apa ya, bahasa gampangnya dia kan sudah kata-kata baru, maksudnya itu sudah pembicaraan baru. Jadi kan pembicaraan pertama kan ya, sebagian ulama telah mengingkari, tidak sependapat. Wadzahiru, tapi yang jelas gitu ya. Nah, jadi dia sudah bicara lain lagi gitu ya. Dia kan menjawab itu kan. Dia tidak berhubungan gitu. Dia kalau yang berhubungan seperti al-babul awalu, bab yang pertama, maka dia pasti mengikuti harokatnya. Tapi kalau ini karena dia sudah berpisah, apalagi ada koma, berarti dia sudah menjadi kata-kata baru dia. Makanya harokatnya pun pasti awal lagi, marfu lagi, domah. Berarti wawnya itu bukan waw atof ya, Ustaz ya? Bukan waw atof ya. Waw apa? Waw tidak gitu ya? Mungkin ya. Waw yang di permulaan begitu ya. Ya, seperti itu. Iya, sama-sama. Saya juga lupa lama ini. Oh, maaf. Masih ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mohon apa? Kalau boleh di i'rab, Ustaz. Yang mana? Dari waqad ankarahu, Ustaz. Waqad ankarahu. Apa nih? Ankarahu itu apa namanya? Dia fi'il madi ya, ankara. Waqad ankarahu, dan telah ankarahu, mengingkari. Ankarahu, mengingkari pendapat yang tadi itu, yang qiyas mursal itu. Katsirun. Katsir itu menjadi fi'il, menjadi fa'il dari ankara. Jadi mengingkari, katsirunnya menjadi fa'ilnya, menjadi subjeknya. Jadi objeknya ankara, katsirun menjadi subjek fa'il ya.
minal ulama'i kathirun minal ulama'i. Ini kalau bahasa Indonesia itu apa ibaratnya? Keterangan ya. Jadi yang banyak mengingkari itu adalah ulama-ulama gitu ya. Minal ulama'i min huruf jar, ulama majrur gitu ya. Wadzahiru, nah ini dia menjadi mubtada ya, wadzahiru ya. Wadzahiru menjadi mubtada yang jelas min mazhabi Malik, al-qaulu bi, al-qaulu menjadi khabarnya. Jadi wadzahiru, dan yang jelas al-qaulu bihi, jawabnya itu ya. Jadi yang jelas pendapatnya seperti itu gitu maksudnya. Jadi dia kan kalau mubtada khabar tuh bahasa kita tuh apa namanya? Jawab menjawab gitu ya. Jadi yang jelas pendapatnya seperti itu gitu. Jadi adz-dzahiru mubtada, al-qaulu bihi khabarnya di situ. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Lulus sedoyo. Amin, amin Allah. Amin. Sedayana lulus sedayana. Cukup kan? Tinggi. Ya, cukup. Tutup ya. Bang Nofri itu skor nomor berapa tadi? Gimana Pak Novendri? Baik teman-teman semua. Nomor berapa tuh rambutnya itu? Saya ambil alih ya untuk moderator. Baik teman-teman semua dan terutama narasumber pemateri Al-Ustaz Al-Mukarram Syekh Romli. Masya Allah, terima kasih atas ilmunya hari ini.